Selamat malam segenap jemaat Kerambe. Kita kembali bertemu di dalam channel YouTube dalam ibadah, sabda, dan doa. Kita bersyukur Tuhan telah menuntun menyertai kita dalam sepanjang aktivitas kita di hari pertama pada minggu ini. Mari kita jeda sejenak dari segala aktivitas, segala pemikiran-pemikiran kita, dan kita fokuskan untuk menghadap hadirat Tuhan melalui ibadah malam pada saat ini. Pujian ini mengantar kita untuk menikmati kasih dan anugerah Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu wali dan sungaimu. Hatiku pun tak tahan menunggumu. Bagai padang yang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagiku. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagiku. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Malam ini kita akan mendengarkan satu bagian firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-20. Sebelum saya baca, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di sorga,
kembali kami tunduk dan menghadap hadirat-Mu pada malam hari ini. Kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Kami mohon tuntunan kuasa Roh Kudus melingkupi kami sekalian. Berikan kami hikmat supaya boleh memahami kebenaran firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan dari Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-20. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepada aku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Demikianlah firman Tuhan, segenap jemaat Tuhan. Berbahagialah kita. Ibu bapa, segenap jemaat Kerambe. Malam ini kita telah disapa oleh satu kebenaran firman Tuhan yang saya telah bacakan di dalam ibadah kita melalui sabda dan doa. Dari firman Tuhan ini memberikan kita perenungan. Hendaklah kamu kuat. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Apakah maksudnya? Hai jemaat, hendaklah kamu kuat. Apakah jemaat itu harus kuat secara finansial? Memiliki kasih yang banyak? Apakah jemaat itu harus kuat dengan gedung gerejanya yang megah? Dengan fasilitas yang lengkap? Jumlah warga jemaat yang banyak? Jemaatnya mempunyai kehidupan yang layak oleh karena begitu banyak kekayaan yang mereka miliki? Ataupun banyak hal yang biasa kita andalkan sebagai satu jemaat yang lebih daripada jemaat yang lain. Demikian juga dalam kehidupan kita, ibu bapak, saudara-saudara. Kadang-kadang kita
keluarga satu dengan yang lain, pribadi-pribadi kita satu dengan yang lain, membandingkan dengan keadaan-keadaan orang yang ada di sekitar kita, di lingkungan kita, bahkan dimanapun kita berada. Itu semua baik, ibu bapak saudara-saudara. Tetapi yang terutama, kekuatan jemaat itu, yaitu kekuatan yang berasal dari Allah. Yakni jemaat hidup di dalam kekuatan dan anugerah kasih karunia-Nya. Kalau kita melihat pembacaan kita pada malam hari ini, ibu bapak saudara-saudara, yang melatar belakangi munculnya nasihat ini, penguatan ini dari Paulus, karena ada banyak orang-orang yang dahulu jauh daripada Allah, yang dikatakan dalam pembacaan hidup dalam kegelapan, seperti yang dikatakan di dalam pasal 2 ayat yang ke-19, yang selalu mengandalkan hal-hal yang lahiriah seperti yang saya katakan. Dia bangga karena mempunyai fasilitas yang banyak, gedung-gedung yang mereka miliki termasuk gedung gereja yang bagus, yang lebih daripada yang lain, dan bahkan hal-hal yang lain. Tetapi anugerah Allah, yaitu Yesus Kristus, telah beroleh kekuatan dan dianugerahkan sehingga kita ada jalan masuk untuk memperolehnya. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada 3 hal yang jemaat harus miliki untuk memperoleh penguatan daripada Allah. Yang pertama, ibu bapak saudara-saudara, ya, bahwa kekuatan itu ada oleh karena Allah telah menyatakan di dalam kematian, penderitaan, dan kebangkitan Yesus Kristus. Itulah yang memberikan kita, ibu bapak saudara-saudara. Dan untuk memperoleh kekuatan, ibu bapak saudara-saudara, ya, kita hanya boleh kuat jika kita memberikan diri kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu, kita lihat di sini bahwa yang pertama kita boleh kuat jika kita memberi diri kepada Tuhan. Yang kedua, bagaimana jemaat menjadi kuat? Jemaat harus tinggal dan hidup di dalam Tuhan, yaitu menerima Kristus. Kata yang dipakai di dalam ayat ini adalah dunamos, dan itu diterjemahkan dinamo. Ada sesuatu yang menggerakkannya, itu kekuatan daripada Allah. Dan exousia, jemaat itu kuat hanya oleh karena ada dinamo, ada exousia daripada Tuhan. Dan yang terakhir, kita kuat jika kita mempergunakan seluruh senjata dan perkelengkapan yang Allah telah siapkan. Dikatakan di sini mengapa kita harus mempergunakan, karena kita lagi bukan melawan darah dan daging. Salah satu yang dipakai iblis untuk mengacaukan jemaat adalah persoalan ini, persekutuan keluarga dengan keluarga, sesama anggota jemaat. Dan ini kita lihat melalui apa? Mengapa keluarga goyah? Karena ada keiri hatian, ada gosip, ada pertentangan dan lain sebagainya. Oleh sebab itu kita harus dituntut untuk mengenakan semuanya. Mari kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yang telah menerima kasih karunia Allah, menjadi kuat
Dan inilah yang saya bisa share pada malam hari ini. Kiranya Tuhan akan memberkati kita. Haleluya. Selamat malam. Amin. Pujian kita mengaminkan kebenaran firman Tuhan ini. Malam ini Bapak Ibu Saudara-saudara kita akan berdoa. Kita berdoa untuk beberapa keadaan yang sementara kita boleh alami. Seragus pada saat ini kita mengalami gumul oleh karena semakin meningkatnya paparan virus corona. Dan ada beberapa yang sementara dalam isolasi mandiri, yang mungkin kena paparan, bahkan juga ada yang sementara dirawat di rumah sakit. Kita juga bersyukur atas saudara-saudara kita yang akan berulang tahun. Secara khusus Bapak Yunus Senobaan kita berdoa. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di sorga atas selawatan firman-Mu pada malam hari ini. Kami boleh menikmatinya. Dan biarlah melalui firman ini kami senantiasa kokoh kuat. Karena kami tahu dan percaya, tanpa kekuatan daripada Tuhan, kami tidak mampu untuk melakukan apa-apa. Kami ini ya Tuhan, hanya seonggok tanah liat yang tidak berarti, tanpa kasih karunia-Mu. Malam ini sebelum kami beristirahat, kami bersyukur atas segala tuntunan penyertaan-Mu dalam sepanjang hari yang boleh kami nikmati. Dan juga kami boleh datang menaikkan permohonan-permohonan kami. Kami berdoa untuk seluruh anggota jemaat-Mu di Jemaat Karambe. Berkati dalam segala wujud pekerjaan, berkati dalam segala wujud perencanaan, bahkan juga ya Tuhan, kami berdoa. Mungkin ada yang saat ini sementara mengalami gumul. Secara khusus kami berdoa untuk Bapak Indra yang sementara mengalami karantina mandiri. Kami berdoa kiranya Tuhan topang tuntun. Juga Mama Indra dan anak-anak dalam masa-masa pemulihan, kiranya Tuhan tuntun sertai.
Mama Indra dalam pekerjaan dan Papa Indra, Tuhan senantiasa topang tuntun. Demikian juga kami berdoa ya Tuhan, untuk anak-anak dalam pendidikan. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami juga berdoa untuk Nenek Junsen yang sementara dalam perawatan di Rumah Sakit Elim. Tuhan senantiasa memberkati, menopang. Demikian juga Nenek Kevin yang sementara dalam perawatan di Makassar. Mama Kevin, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Stella Maris. Kiranya Tuhan senantiasa topang tuntun dan topang berkati setiap perawatan, setiap makanan minuman. Kami tahu dan percaya bahwa mujizat Tuhan itu selalu ada dan tidak ada yang tidak mungkin bagimu ya Bapa di sorga. Juga Tuhan, Nenek Epa, Nata di Papua kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya topangan tuntunan Tuhan mereka boleh alami. Bahkan juga dalam masa-masa pemulihan kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Demikian juga Tuhan kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini mereka menangis oleh karena orang-orang yang mereka kasih dan cintai telah mengalami kematian. Keluarga besar Tangkesalu kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan akan hiburkan topang di mana Ibu Leli Tangkesalu telah mengalami kematian. Demikian juga ada beberapa yang kami tidak sempat sebutkan. Juga keluarga Nenek Cita, kiranya Tuhan juga topang tuntun, berkati dalam duka cita oleh karena salah seorang saudara telah mengalami kematian. Juga ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan senantiasa peliharakan dan topang, sehingga boleh menjadi alat berkat secara khusus di Toraja Utara. Biarlah melalui pemerintah boleh ya Tuhan menjadi alat berkat. Juga Tuhan kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang kena paparan virus di seluruh jemaat-Mu dalam gereja Toraja dan juga secara khusus yang ada di Toraja Utara dan di Klasis Kesuk Malenong dan juga di jemaat Karambe. Tuhan hadir menopang, menuntun, menguatkan iman mereka. Juga Tuhan mungkin ada juga yang telah mengalami kematian oleh karena paparan virus, hiburkan, kuatkan. Kami juga berdoa bersama dengan Bapak Yunus Senobaan yang Tuhan hari ini boleh perjumpakan dengan hari kelahiran. Berkati dan topang mereka ya Tuhan, sehingga mereka boleh memaknai pertambahan umur ini dan boleh senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan. Kami akan beristirahat pada malam hari ini. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan memberkati dan menopang kami, sehingga kami boleh menjalani hidup karunia-Mu Tuhan. Dan besok jika Tuhan kenan, kami boleh bangun untuk menyambut hari yang Tuhan anugerahkan. Inilah doa kami Tuhan. Inilah syukur dan permohonan-permohonan kami. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini melalui sabda dan doa. Selamat malam, Tuhan memberkati kita.